Gen Z dan milenial. Ngomongin politik, apa ya peran mereka untuk pemilu nanti? Selengkapnya di 4 menit update. Pemilu 2024 semakin dekat. Banyak kader partai dan calon legislatif yang udah mulai mencari dan mencoba mengambil hati masyarakat. Tapi, apakah mereka berhasil mendapatkan suara dan hati masyarakat? Apalagi Indonesia didominasi oleh mayoritas Gen Z dan milenial. Melihat daftar pemilih tetap dari Komisi Pemilihan Umum, jumlah pemilih dalam pemilu nanti dari Gen Z menyentuh angka 46,8 juta orang. Sedangkan generasi milenial 66,8 juta orang dari total 111 juta pemilih. Dari angka yang hampir separuh dari penduduk Indonesia, apa mereka semua akan peduli dengan keadaan politik di Indonesia? Kayaknya sulit ya, apalagi politik Indonesia selalu mempunyai pandangan yang kurang baik dari beberapa kalangan. Hal ini tentu berbeda drastis dari pemilu 5 tahun yang lalu. Pemilu sebelumnya, peran Gen Z dan milenial mungkin tidak sebesar dalam pemilu 2024 yang akan datang. Bukan tanpa alasan, pemilu 2024 ini didominasi oleh Gen Z dan milenial karena semakin kesini mereka semakin sadar dan kritis akan isu-isu yang sedang hangat di Indonesia. Walaupun sebagian dari mereka menilai politik di Indonesia masih terlalu gelap dan abu-abu. Akibat dari kebijakan dan tingkah laku para oknum yang merugikan negara, tentu di pemilu 2024 ini menjadi tantangan calon-calon legislatif dan juga yang paling menjadi sorotan yaitu calon presiden. Calon presiden yang akan memimpin bangsa ini mempunyai tantangan yang cukup besar, yaitu membuat para Gen Z dan juga milenial yakin untuk memilihnya. Namun sebelum mereka memilih, para calon presiden harus mempunyai visi misi yang jelas dan juga terarah untuk kemajuan bangsa. Bukan hanya itu saja, butuh bukti nyata untuk mendapatkan suara. Apalagi Gen Z dan milenial mempunyai standar yang tinggi untuk calon presiden nanti. Menurut Center for Strategic and International Studies, Gen Z dan milenial memiliki kriteria khusus dalam memilih calon presiden seperti karakter capres dan kompetensi capres. Dari karakter capres ini sendiri, Gen Z dan milenial mempunyai kriteria sendiri. Seperti yang paling tinggi surveinya adalah jujur dan gak korupsi, kemudian berprestasi, merakyat, dan berpengalaman dalam memimpin. Jujur dan gak korupsi ini tentu menjadi yang paling diharapkan untuk calon pemimpin yang akan datang. Karena Gen Z dan milenial sangat ingin dipimpin oleh pemimpin yang jujur dan gak korupsi. Selama ini mereka selalu melihat beberapa oknum pemimpin yang suka ingkar akan janjinya dan suka korupsi uang rakyat. Setelah karakter capres, kompetensi capres juga menjadi poin penting untuk pemilu nanti. Dalam kompetensi capres ini bisa membuat perubahan menjadi salah satu yang diharapkan oleh Gen Z dan milenial. Karena mereka sudah terlalu banyak mendengar omong kosong dari para calon presiden. Suara Gen Z dan milenial akan selalu menjadi bola panas yang harus segera didapatkan oleh para capres nantinya. Apalagi dari survei pemilu 2019 oleh UMN Consulting, sebanyak 48,25% Gen Z menggunakan hak pilihnya. Karena itu, Gen Z dan milenial mempunyai peran yang penting untuk pemilu 2024 nih. Kalau Gfriend, udah tahu belum nih mau pilih siapa nanti di tahun 2024? Yuk Gfriend kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.